Berapa besar perbedaan wanita dan pria kalau keluar? Jam 5 subuh. Wanita sudah bangun, mulai yoga. Sampai jam 6 langsung mandi. Sambil mencukur bulu kaki. Maskeran, keringin rambut. Jam 7.30, mulai make up. Alarm pria yang pertama baru berbunyi. Dan dimatikan. Sampai jam 8, wanita mulai pilih baju. Jam 8.30, pria baru bangun. Mencium bau baju lamanya, apa masih bisa dipakai. Dan memakainya. 5 menit kemudian, berdua sama-sama keluar. Pria tidur 3 jam lebih banyak dari wanita. Baiklah, wanita pergi. Apa harus begitu repot? Wanita ini sepikiran dengan kamu. Nama dia Andi. Tipe wanita yang unik. Lebih mementingkan bakat daripada cantik. Baju, pakai apapun juga bagus. Tapi takdir membuat lelucon dengannya. Ia diterima di perusahaan fashion industri. Menjadi asisten pemimpin redaksi. Dan atasan dia Miranda. Di industri fashion banyak model terkenal. Waktu baru masuk, Andi melihat kemewahannya. Ya Tuhan. Tidak. Kalau Miranda datang ke kantor awal, semua orang menjadi panik, membereskan barang, mengganti heels dan mulai make up. Takut dikomentari oleh Miranda. Melihat dia masuk lift, semua langsung keluar memberikannya tempat. Miranda adalah ratu fashion industri. Mereka suka tapi juga takut dia. Ucapannya dianggap kaisar. Tapi, Andi merupakan alternatif. Dia tidak menganggap serius fashion industri. Setiap rapat, lihat mereka ambil 2 jenis tali pinggang yang hampir mirip. Andi tidak bisa menahan tawa. Dan menjadi canggung. Tapi Miranda tidak marah. Tapi malah bercerita, warna sweater yang ia pakai. Bagaimana bisa dilihat dan laku dijual. Kemudian menjadi barang diskonan setelah dibeli Andi. Keahlian ini sama berharganya kayak Miranda. Akhirnya dia berkata ke Andi dengan jijik. Kamu pikir kamu sedang menghindari fashion industri. Kamu hanya ada di belakang fashion industri. Seperti pemulung ambil sampah. Hinaan ini membuat Andi merasa malu dan kesal. Dia bersumpah akan membuat Miranda mengenal diri sendiri. Tapi dia sekarang hanya asisten biasa. 15 menit makan, 24 jam siaga. Tidak boleh melewatkan panggilan telepon. Meski ada urusan juga tidak bisa meninggalkan kerja. Setiap Miranda meminta permintaan, hanya bisa membuat Andi stres. Hari ini Andi menemani ayahnya makan. Miranda lagi-lagi menelponnya. Karena cuaca, jadi pesawat dihentikan. Tapi malam ini dia harus pulang. Andi batal dengan ayahnya. Telepon cari jalan keluar. Sekalian mencari pesawat yang bisa mengantar Miranda pulang. Tapi Andi gagal. Miranda dengan dingin berkata, wanita yang menggaguminya dulu dan mengerti fashion industri. Membuat dia kecewa. Saya pikir kamu berbeda. Dalam hati saya berkata cobalah. Coba dengan gadis gemuk yang cerdas ini. Tapi hari ini Andi membuatnya kecewa. Mendengar perkataannya, Andi stres lagi. Dia keluar dari kantor, dan mencari temannya. Nigel berkata, kenapa dia begitu rajin? Miranda masih tidak mengenal dirinya. Tapi Nigel memotong pembicaraannya. Andi, tolong realistis. Kamu sama sekali tidak berusaha, tapi malah mengeluh. Kamu berharap aku harus bicara apa? Mau aku bilang, kasihan sekali, lagi-lagi Miranda membuli kamu. Apa itu? Tolong sadar. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Sebagai gantinya Andi, sama sekali tidak mengerti pekerjaannya. Kalau tidak suka, lebih baik menyerah duluan. Mendengar itu, Andi langsung tersadar. Tapi dia tetap ingin mencoba. Dan butuh sedikit bantuan. Melihat Andi tak berdaya, si Nigel harus setuju. Dia membawa Andi ke suatu tempat. Ini adalah impian dan surga wanita. Produk terbaru Prada, Dior, Chanel. Tidak perlu bayar, kapanpun bisa ambil. Ini adalah bonus dari fashion industry. Dalam sekejap, merubah kamu dari ini. Bisa menjadi ini. Mereka yang menertawakan Andi sampai kaget. Sekarang penampilan Andi berubah. Dari bebek buruk menjadi angsa putih. Miranda yang melihatnya. Sampai tidak mengenalinya. Pada waktu yang sama, cara pikir Andi berubah, dan mulai beradaptasi dengan kerjaannya. Setiap Miranda minta permintaan lagi, Andi selalu santai.
Karena semua permintaannya, dia selalu terpikir dulu, mengaturnya dengan baik. Siapa yang tidak suka cara ini? Miranda melihatnya dengan mata yang lain. Dan berkata, malam ini, dia yang bawa buku majalah ke rumahnya. Andi sangat bahagia. Pertama kalinya Miranda kasih dia kerjaan formal. Malam harinya dia membawa bukunya. Saat masuk dia terkejut. Dia meminta bukunya ditaruh di atas meja bunga. Tapi setiap meja di ruangan semua ada bunga. Saat masih mencari, ada yang memanggilnya dari atas. Ternyata anak kembarnya Miranda. Mereka berkata bisa membawa bukunya ke atas. Ia bingung apakah sedang dikerjai. Ia percaya, tapi belum sampai di atas. Andi dengar Miranda dan suaminya bertengkar. Ia panik. Karena tahu ini salah besar. Tidak ada bos manapun yang ingin pekerjanya melihat masalahnya. Saat Andi mau turun, tapi sudah telat, Miranda telah melihatnya. Saat itu juga dia terdiam. Esok harinya, Miranda kasih tugas ke Andi yang sulit diselesaikan. Minta sebelum jam 3, dapat mengambil buku Harry Potter yang tidak diterbitkan. Kamu bisa kan? Andi tahu Miranda sedang membalas dendam. Andi diam-diam bersumpah, ia pasti bisa. Ia bergegas, dan bertanya ke semua orang di sekitar. Di saat ia putus asa, ada satu penulis membalasnya. Akhirnya ia berhasil mendapatkannya. Saat Miranda melihat, ia bertanya, si kembar bagaimana lihat kalau cuman satu? Andi tertawa, dia sudah mengkopinya dulu, dan kasih ke si kembar. Juga ada sampulnya. Tugas tidak masuk akal ini. Ia berhasil. Miranda tidak bisa berkata apapun. Dia sadar wanita pintar ini sangat buat dia terkejut. Miranda mulai mempercayainya. Malam itu, dia bawa Andi ke acara pesta. Pestanya penuh selebriti papan atas. Tapi Andi tidak mau bersosialisasi. Malah gelisah. Karena hari ini ulang tahun pacarnya. Ia ingin cepat pulang merayakannya. Pestanya selesai sampai larut malam. Ia pun bergegas pulang. Tapi telat. Pacarnya kecewa, dan ia diputusin oleh pacarnya. Dia tidak kenal dengan Andi yang sekarang. Fashion industri sangat menarik, tapi tidak sama dengan wanita yang dulu bermimpi jadi reporter. Andi bilang kalau dia tidak ada pilihan. Sebenarnya dia ada pilihan, tapi dari awal tidak memilih cinta. Orang yang kamu angkat teleponnya itu yang terpenting. Aku berharap kalian bisa bersenang-senang bersama. Kasih tahu saya bila hidupmu berantakan. Artinya Anda akan dipromosikan. Ia tidak bisa mempercayai itu. Karena Andi sibuk dengan kerjaannya, setelah putus. Kesempatan dipromosikan akhirnya datang. Hari itu, Miranda mempersiapkan keperluan Andi ke Paris Fashion Week. Ini acara besar di setiap tahun. Andi kaget, ini bukannya tugas asisten yang pertama. Miranda berkata, dia sudah dipecat, dan kamu yang menggantikannya. Ia tidak tega dan masih ingin asisten pertama balik. Ia tahu pergi ke Paris sangat penting untuk Miranda. Hanya satu kalimat dari Miranda langsung buat Andi berubah pikiran. Kalau kamu tidak pergi berarti kamu tidak serius dengan masa depanmu. Tidak ada pilihan lainnya, ia hanya bisa setuju. Waktu berlalu cepat, ia dan Miranda melihat orang-orang terkenal yang catwalk di panggung. Di balik kemewahan ini, malamnya ia pertama kali melihat Miranda. Tanpa make up dan baju bagus. Wajahnya lelah dan lesuh. Ia meminta Andi untuk menyiapkan berita. Ia akan bercerai yang kedua kalinya dan tidak ada waktu untuk bersedih. Malah memikirkan menghindar dari dampak negatif. Tapi masalah anak, ia berubah menjadi lemah lembut. Keegoisannya buat anaknya kehilangan sosok ayah. Andi mulai sadar. Kepala iblis yang kebal ini, yang selama ini terlihat kuat ternyata bisa lelah. Ia mulai ikut sedih. Ia tiba-tiba ingat. Bos dari grup mengundurkan diri. Jadi bersaing untuk menjatuhkannya. Ia tahu ini akan menjadi pukulan buat Miranda. Sebelum acara dimulai, ia memikirkan cara untuk kasih tahu informasi ini. Tapi anehnya, Miranda tidak kaget. Saat acara mulai, Andi baru tahu. Ternyata Miranda sudah siap dulu. Ia mengambil salinan, isi nama orang yang akan mundur bersamanya. Untuk dipertimbangkan sama bos. Dan menunjuk orang untuk kerja di posisi yang tidak mungkin ditolak. Semua memberi selamat, kecuali Nigel yang awalnya bekerja di posisi itu. Ia menjadi cadangan di posisi itu. Ia hanya bisa menerima karena tidak ada pilihan. Tunggu waktunya dia akan membalas saya.
Apa kamu yakin? Tidak, tapi saya harus melakukan yang terbaik. Saat di mobil, Miranda berkata, terima kasih kepadanya karena sudah kasih ide. Saat bersamanya, Miranda bisa melihat bayangannya. Pertama kalinya ia diakui oleh Miranda. Tapi ia tidak senang, malah membalas. Kita itu berbeda, aku tidak akan mengorbankan temanku. Tapi Miranda berkata kamu sudah melakukannya. Pergi ke Paris menggantikan asisten pertama. Andy tidak bisa berkata apapun. Dia hanya tidak ingin seperti Miranda. Miranda tertawa. Jangan bodoh, orang-orang mau hidup seperti ini. Oh ya, setelah turun, Andy melihat Miranda dikelilingi wartawan. Ia berdiri di atas, lalu menginjak kaki orang yang di bawahnya. Tapi di sekitarnya tetap biasa aja. Akhirnya Andy tahu yang dia inginkan. Setelah Fashion Week selesai, dia mengundurkan diri. Mencari mantannya untuk minta maaf. Ia akan balik ke mimpi awalnya. Menjadi reporter di kantor surat kabar. Balik kehidupan normalnya. Tapi lihat penampilannya. Belum setahun kerja di fashion industry. Tetap kasih dia barang. Ia melewati kantor lamanya. Kebetulan bertemu Miranda. Diam-diam Miranda tersenyum. Andy sama dia sebenarnya sama. Mereka selalu ingat apa yang mereka inginkan. Tapi menurut Andy, pekerjaan ideal dan kehidupan yang nyaman. Sebaliknya menurut Miranda, semua yang ada di atas. Dua pekerjaan yang berbeda, buat mereka seperti dua garis sejajar. Tapi dengan arah yang berbeda. Tidak peduli tinggi rendah dan benar salah. Yang paling penting, ingat dengan impianmu. Apa sanggup menahan beban impian?